sebelum memulai dengan pembahasan kita, terutama kita harus mengetahui apa itu marketing. Marketing itu adalah strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan membeli suatu produk atau jasa. Jadi, green marketing merupakan sebuah proses marketing yang mengacu kepada lingkungan. Jadi, proses marketing harus memperhatikan dan memiliki keuntungan bagi lingkungan atau alam. Dengan kata lain, ini adalah marketing yang tidak merusak atau mencemari lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang menerapkan konsep green marketing. Kementerian Perindustrian bahkan pernah memberikan anugerah industri hijau bagi 69 perusahaan di Indonesia. Nah, industri hijau ini berunut pada penilaian pemerintah adalah industri yang menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan. Nah, apa sih tujuan dari green marketing? Tidak hanya itu, produk yang dipromosikan dengan metode green marketing juga adalah produk yang mesti ramah lingkungan. Nah, proses produksinya harus tidak merusak lingkungan. Nah, misalnya produk bebas dari materi yang bersifat racun bagi lingkungan. Yang kedua, misal seperti produk ini bisa didaur ulang serta dibuat dari bahan yang bisa didaur ulang juga. Apa sih tujuan dari green marketing? Nah, tujuan utama green marketing menurut Surya dan Vijaya Banu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, yang kedua, menghemat uang dalam jangka waktu panjang, meski biaya produksi di awal umumnya lebih besar. Ya, yang ketiga, membantu perusahaan memasarkan produk mereka dengan akses pasar baru, yaitu konsumen berwawasan lingkungan yang membeli produk-produk dengan kualitas dan komitmen lingkungan yang tinggi. Yang keempat, kebanggaan dan rasa percaya diri perusahaan atas tanggung jawab industri mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Manfaat dari green marketing adalah suatu pilihan yang dapat dimanfaatkan pasar dalam melaksanakan aktivitas pemasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan efisien dan efektif. Dengan konsep green marketing yang seperti demikian, bisa diambil kesimpulan bahwa manfaat green marketing antara lain: yang pertama, menjadi penghasil produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, produsen dan pemasang iklan melakukan pengembangan produk yang mereka usahakan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, inovasi. Nah, kecintaan pada lingkungan akan membuat perusahaan menjadi lebih inovatif, baik inovatif secara input, proses, output, sampai strategi marketing atau pemasarannya. Nah, green marketing mix adalah atau biasa disebut dengan baruan pemasaran hijau adalah sebuah konsep di mana upaya kegiatan yang berkaitan dengan produk, harga, tempat, dan promosi dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan atau kesehatan lingkungan. Nah, seperti kita tahu, dalam pemasaran ada namanya marketing mix, di mana marketing mix ini sebenarnya ada banyak, tergantung perusahaannya. Tapi umumnya biasanya ada 4 hal penting. Yang pertama itu produk,
yang kedua itu promotion, yang ketiga price, yang keempat place. Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama kita akan bahas produk. Produk merupakan suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Pastikan pembisnis mengetahui kebutuhan target pasar dengan baik. Karena jika produk yang ditentukan untuk dijual sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar, maka nilai penjualan akan meningkat. Pada green marketing, produk yang diciptakan harus ramah dan aman bagi lingkungan sekitar. Produk juga harus meningkatkan konservasi pada sumber daya yang ada. Yang kedua, price. Penetapan harga pemasaran hijau lingkungan penting dan mempertimbangkan fakta bahwa mereka mendukung keramahan lingkungan sehingga nilai dapat ditambahkan kepada produk yang mengubah penampilan fungsionalitas dan melalui penyesuaiannya. Penetapan harga produk berorientasi hijau biasanya lebih tinggi daripada produk yang lainnya dengan produk lain untuk mencerminkan biaya tambahan untuk memodifikasi proses produksi, pengemasan, dan proses pembuangannya. Yang ketiga ada promotion. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Peran promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik dan pemasar harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Iklan hijau dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu berupa iklan yang menampilkan keterkaitan antara produk dan lingkungan sekitar, atau iklan yang mempromosikan gaya hidup hijau dan organik, atau iklan yang menampilkan citra usaha tentang tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir yaitu place. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Dalam hal tempat, green market harus memiliki standar kualitas dalam beroperasi. Contohnya, tempat yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi yang mengganggu lingkungan sekitar. Terima kasih pemirsa masih bersama Kitong dalam iNews Papua. Pemirsa, sampah plastik di kota Jayapura sudah sangat membahayakan sehingga pemerintah kota berkomitmen untuk melarang menggunakan kantong plastik mulai tanggal 1 Februari 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Kety Kailola selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura. Ia menjelaskan bahwa banyaknya isu global terkait sampah membuat pemerintah kota juga ikut mengambil komitmen untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik saat berbelanja dan menggantinya dengan bahan lain seperti tas noken yang bisa dipakai berulang kali. Ia juga menambahkan, karena ini baru tahap awal, maka pemerintah kota akan melaksanakan peraturan larangan ini secara bertahap. Kedepannya, dirinya akan menggandeng para pengrajin noken agar supaya kegiatan masyarakat kota Jayapura untuk menggunakan plastik saat berbelanja bisa menggantinya dengan tas noken yang merupakan identitas orang Papua. Saya kira ini sudah berkeberlanjutan kita, ini rencana aksi kita ya, karena penerapan kantong plastik berbayar sejak 2016. Ditujukan karena kebijakan pusat itu ke retail modern. Nah, rencana aksi kita 2019 untuk ke pasar-pasar tradisional. Nah, upaya kami pemerintah kota ada 3R itu. Reduce, reuse, recycle. Jadi sampah-sampah plastik itu dalam bentuk kerajinan tapi masih 50%. Dari Jayapura, tim liputan iNews Jayapura melaporkan. Nah, contoh kasus green marketing yaitu saya ambil dari Kabupaten Jayapura yang menerapkan larangan penggunaan kantong plastik. Nah, salah satu regulasi pemerintah Kota Jayapura untuk menurunkan sampah plastik dengan dikeluarkannya
Instruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2019 mengenai penerapan penggunaan kantong belanja. Nah, alternatif pengganti kantong plastik di Jayapura. Nah, kebijakan pemerintah Kota Jayapura dalam mengatasi masalah sampah plastik mengacu pada beberapa kebijakan sampai dengan penerbitan Instruksi Wali Kota tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif. Nah, di Jayapura sendiri hasil yang diperoleh ini diharapkan untuk masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan selanjutnya dalam penanganan sampah plastik, terutama dalam memunculkan upaya-upaya yang dapat mendorong peningkatan partisipasi dari masyarakat sehingga lebih berperan dalam mengatasi persoalan sampah plastik. Selain itu, kebijakan ini diharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari fasilitas pendukung terkait pengolahan sampah plastik. Nah, di Jayapura sendiri jika kita berbelanja di supermarket maupun di mall, itu kita sudah jarang sekali menemukan orang menggunakan plastik sebagai tempat penyimpanan barang. Biasanya di sana kita menggunakan tote bag atau noken, tas khas dari Papua. Nah, tujuannya untuk menurunkan angka sampah plastik di Jayapura. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. And see you.